Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok dari hukum perusahaan ingin menjelaskan tentang CSR yang beranggotakan saya sendiri dari RPL Tagalog. Saya Muhammad Rizky Jamaluddin. Baik, mengenai penjelasan CSR tersebut, CSR atau Corporate Social Responsibility berasal dari kata corporate, artinya perusahaan, sosial berarti sosial, dan responsibility yaitu tanggung jawab. Maka CSR merupakan aktivitas bisnis di mana perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas sebagai bentuk perhatiannya dan meningkatkan kesejahteraan dan berdampak positif bagi lingkungan. Ada contohnya, yaitu bentuk tanggung jawab yang sangat bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak yang tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa ataupun fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut. CSR merupakan strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholdernya. CSR ini timbul sejak era di mana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability. Sebuah perusahaan besar akan menimbulkan berbagai potensi risiko merusak lingkungan, maka CSR diharapkan dapat membantu mengurangi bahkan membuat risiko tersebut menjadi nol. Selanjutnya, korporat latar belakang CSR tersebut merupakan basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan untuk membangun hubungan harmonis dengan masyarakat dan lingkungan tempat beroperasi. Peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, menjelaskan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam yang alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. CSR ini muncul akibat adanya modernisasi masyarakat yang sudah memahami bahwa aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dapat membawa dampak negatif pada lingkungannya. Banyak berinteraksi dengan masyarakat dan sangat memberikan dampak negatif pada masalah pencemaran lingkungan. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang konsisten sehingga mendorong penelitian untuk menguji pengaruh tipe industri, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan ukuran dewan komisaris terhadap corporate social responsibility disclosure pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia selama 2013 sampai 2014. Prinsip-prinsip CSR yaitu merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan yang didasari 3 prinsip yaitu profit, people, dan planet. Laksanakan CSR untuk perusahaan yaitu berbentuk dari kegiatan atau program CSR ini sangat berpotensi membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penduduk di sekitar perusahaan, dan juga dapat membantu lingkungan sekitar seperti pabrik lain, pertambangan, dan lain-lainnya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas Pasal 74 Ayat 1 merupakan dasar hukum dari pelaksanaan CSR. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Saudari Kinan. Saya akan menjelaskan mengenai bentuk pelaksanaan dari CSR. Bentuk pelaksanaan dari CSR adalah suatu bentuk kegiatan kemudian sangat beragam, dan setiap perusahaan memiliki metode atau model tersendiri dalam pelaksanaannya. Umumnya perusahaan yang ada di Indonesia
melaksanakan program CSR tersebut dengan menggunakan salah satu dari 4 mode pelaksanaan berikut. Yang pertama itu ada keterlibatan langsung, yang kedua ada melalui yayasan atau organisasi sosial, yang ketiga itu ada menjalani kemitraan, yang keempat yaitu ada mendukung atau bergabung dengan konsorsium. Dampak sosial kepada masyarakat pada musim pandemi yaitu pada situasi sekarang ini yaitu COVID-19 mempengaruhi banyak sektor kehidupan yang ada, mulai dari sektor kesehatan dan sektor ekonomi dan juga pendidikan. Tidak terkecuali para perusahaan dengan CSR. Banyak perusahaan di Indonesia sedikit mengubah haluan tanggung jawab sosial perusahaan mereka untuk membantu mereka yang terdampak dan dalam upaya pencegahan pandemi virus COVID-19. Dengan adanya CSR ini sangat membantu masyarakat atau perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawabnya. CSR pun masih dalam kontrol manajemen perusahaan. Beberapa misi CSR yang sudah dirancang pada sebelum pandemi pun harus dirombak untuk menyesuaikan dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Masyarakat juga merupakan elemen yang menyatu dengan perusahaan, sehingga perlu diberikan apresiasi. Konsep dari CSR terbentuk melalui sebuah hubungan kedekatan yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan penduduk sekitar. Misalnya turut berdonasi, peduli terhadap karyawannya, dan membuat gerakan sosial untuk membantu masyarakat mengatasi krisis ini. CSR ini dinilai sangat berperan besar dalam meningkatkan mutu dan mengembangkan ekonomi masyarakat, terutama dalam masa sulit musim pandemi seperti sekarang. Bantuan yang diberikan dapat berupa yang pertama itu alat pelindung diri, yang kedua ada hand sanitizer, yang ketiga ada tabung oksigen, masker, disinfektan, dan alat uji tes. Selain itu juga terdapat manfaat adanya CSR untuk masyarakat seperti yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat, yang kedua itu ada meningkatkan kelestarian lingkungan hidup, yang ketiga ada beasiswa untuk anak yang tidak mampu, yang keempat itu meningkatkan pemeliharaan fasilitas umum, yang kelima itu adanya pembangunan fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.